putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Luar biasa malam hari ini. Selamat malam pemirsa yang ada di studio, juga selamat malam untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Malam hari ini kita ketemu lagi di acara Plengkong Gading Gemari. Silakan bisa duduk kembali, silakan para narasumber juga silakan duduk kembali. Malam hari ini sudah terasa begitu luar biasanya semangat yang bergelora. Semoga lewat lagu dada kita ikut bergetar, dan itu tidak hanya sekadar bergetar ketika menyanyikan lagu. Iya, dan lagu tadi sebetulnya mengingatkan kita semua karena bangsa ini itu berkali-kali dihadapkan pada persoalan untuk tidak bersatu. Kita pilpres pilihannya berbeda, pemilu pilihannya berbeda, pilkada pilihannya berbeda. Lalu kemudian ini mengingatkan pada kita betapapun kita berbeda, tapi bahasa kita sama, tanah air kita sama, lalu kemudian kebangsaan kita sama, dan untuk itu kita beri tepuk tangan untuk keindonesiaan kita, saya kira. Semoga tidak lupa bahwa kita ada kesamaan tadi, tiga hal itu paling tidak. Dan itu yang kita bicarakan, bagaimana anak-anak muda kita di tahun-tahun ini semoga mereka tidak terikut terpecah belah dan sebagainya, tapi bagaimana mereka tetap menyatukan hati, mereka bisa memberdayakan diri untuk membangun Indonesia. Itu dia. Malam hari ini bersama saya Marta Sasongko dan Angger Jati. Mas Angger Jati selalu, dan kita nanti akan berdiskusi dengan yang ada di studio, termasuk juga Anda yang di rumah. Silahkan Anda bisa gunakan line telepon, termasuk juga nanti Anda gunakan SMS, karena malam hari ini ada hadiah spesial lagi untuk Anda pemirsa di rumah. Dan kalau yang ini saya kasih kesempatan dulu untuk Tisa, bagaimana nanti caranya pemirsa di rumah bisa ikutan bergabung dengan kita. Ya, langsung saja untuk pemirsa segera kirimkan SMS Anda nanti sebanyak-banyaknya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Kirim jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0821 3323 2256 0821 3323 2256. Satu unit satu buah handphone menanti Anda untuk diundi di akhir acara. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Cukup tanggalnya ya. Ya, cukup tanggalnya Hari dan saja. pasarannya nggak perlu ya. Dan hari Sumpah Pemuda, jangan hari kapan disumpahin gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, sudah ngomong soal tema belum nih? Belum, Oke. baru sedikit di permukaan tadi bahwa kita ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda memang, tetapi apa yang lebih dalam dari sekedar tema Sumpah Pemuda? Ini kan begini, jadi kita terutama teman-teman muda ini seringkali mendengar, lalu kemudian juga membaca begitu banyak kritik dilontarkan pada teman-teman muda kita. Katanya dibandingkan angkatan muda zaman 28, 08 dan seterusnya, 45 dan seterusnya, ini mengalami banyak kemunduran. Dulu Soekarno, Yamin, lalu Kasman Singodimedjo, Tirto Adisuryo, dan sejumlah nama tokoh-tokoh muda. Kamu mesti nggak kenal yang saya sebut tadi ya. Tapi dicek dulu, bener nggak mereka sering dikritik begitu? Anak muda sekarang ini beda dengan yang zaman dulu. Sering nggak dengar yang seperti itu? Bukan soal sering atau tidak, bukan soal dengar atau tidak, tapi kritik itu ada gitu. Oke. Nah, tetapi setelah kita ketemu dengan anak-anak muda banyak begini, kritik itu tidak benar gitu loh. Artinya ada yang hadir di sini adalah mereka-mereka anak-anak muda yang luar biasa, punya ruang prestasi yang patut untuk kita apresiasi. Ada
teman-teman dari pemuda pelopor Gunung Kidul dan juga Karang Taruna Gunung Kidul, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Juga ada ini apa, teman-teman Karang Taruna Sendang Sari. Teman-teman Karang Taruna Sendang Sari kemarin yang menjadi tuan rumah Temu Nasional Karang Taruna dan Pemuda seluruh Indonesia. Wow, Kita beri tepuk tangan. ya. Ada lagi ini yang di depan ini Karang Taruna dari Guo Sari. Itu Karang Taruna yang Ya. punya prestasi juara 1 tingkat nasional. Kita beri tepuk tangan. Ya. Ada juga teman-teman anak muda dari Sinduadi. Ini yang di sebelah sana Ada di itu. sana, ya. Mana Sinduadi ya? Kasih tangan, kasih Boleh, tangan. Nah, ya, oke. ini teman-teman muda yang menggerakkan Posdaya di Kelurahan Sinduadi. Sinduadi, Sleman. Sleman. Ya. Lalu kemudian ada teman-teman dari OST yang mengabdikan dirinya untuk mendampingi Posdaya di berbagai wilayah di Kulon Progo, Gunung Kidul dan juga di Sleman. Oh, Kita beri tepuk mukanya udah tangan, kelihatan. ya. Sudah berbau desa. Baunya kayak apa sih? Desa? Ada deh, pokoknya nanti saya kasih tahu. Ada juga di belakang sana teman-teman dari mahasiswa UST. Kita beri tepuk tangan untuk UST. Ya. Ya. Nah, di samping itu saya kira begini, ini ada begitu banyak juga bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi nggak usah kita sebut ya. Di depan ini ada yang masih SMA. ada Dari SMA, dari SMA Negeri 1 Karangmojo, Gunung Kidul. Ya, Ya, dan malam ini juga kita nanti selama 1,5 jam akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah hadir di sini. Kita perkenalkan satu persatu. Ini yang paling ujung kiri di sana itu ada Pak Dr. Suharyanto. Itu adalah Rektor Jana Badra. Boleh tepuk Kita tangan beri untuk tepuk beliau. tangan. Selamat malam, Pak. Ya. Lalu yang di tengah ini namanya panjang. Profesor Gelarnya panjang Dr. juga soalnya. Insinyur Haji Sumperno Putro MSc. Bupati Gunung Kidul. Iya. Selamat malam, Bapak. Lalu yang di sebelah ini paling kiri Mas Ari Sujito. Pemuda masa kini. Pemuda masa kini dosen Visipol Gajah Mada dan juga sosiolog dan juga aktif di pergerakan Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Ari, selamat malam. Kemudian juga ada ini tamu jauh Pak Darmadi dari YDSM. Lalu Waalaikumsalam. Terima di kasih banyak sebelahnya Pak ini Pak Darmadi. Sekda Gunung Kidul, Pak Joko. Di sebelahnya Pak Wakil Rektor, sebelahnya itu Ibu Wakil Bupati Gunung Kidul. Ya. Waalaikumsalam. Nah, di sebelahnya ini Pak Camat Umbul Harjo. Lalu Pak Camat saya, Pak. Ngaku. non Kemudian jauh yang sebelahnya Pak Patrem, ini Pak Asek 1, Pemkab Gunung Kidul. Kita beri tepuk tangan. Dan juga yang paling kiri ini Pak Inung. Pak Inung itu namanya Pak Muhammad Soli Nurudin, itu Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul. Tepuk tangan juga. Ya. panggilan kesayangannya Mas Inung gitu ya, Mas ya? Oke. Ya. Dan Luar ada biasa yang banyak banget. Dan ada yang harus disebut karena kalau tidak disebut bisa. Nah, itu dari Diprotes Campur Sari kalau Banyu tidak Kuning. disebut. Kita tepuk tangan. Ya. Nah, baik, nampaknya kita mesti undang tamu istimewa kita sebelum Ya. kita nanti berbincang dengan narasumber yang lain. Ada Pak Darmadi, saya kira kita bisa Silakan undang Bapak ke sini. ikut bergabung bersama kita karena ini perbincangan yang menarik sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan beliau langsung tadi tersengat gitu ya, darah mudanya ikut lagi karena terasa luar teringat biasa. pada masa lalu gitu. Iya. Tapi Yang tidak diingat apa sih, Pak? demonstrasi, tidak Waktu ikut demo? demonstrasi. Oh, tidak ikut demo? Tapi ikut membangun di daerah-daerah, di desa-desa seperti itu. Adik-adik kami yang di Posdaya itu. Tapi bangun dengan demonstrasi juga bisa loh, Pak. Oh iya, tapi demonstrasinya konstruktif. gitu. Iya. Oke. Baik. Enggak, tadi ada sebelumnya kita berbicara soal anak-anak muda sekarang banyak juga yang mengevaluasi, katanya mengalami kemunduran dibanding angkatan muda pada zaman pergerakan. Betulkah menurut Pak Darmadi? Saya rasa tidak semuanya betul, Mas Oke. Angga itu. Karena anak muda sekarang itu juga masih tetap juga berpijak kepada budaya-budaya kita di sini. Dan juga anak muda itu memang karena semangatnya muda, itu biasanya spontan. Kalau sesuatu yang dipikirkan, yang ternyata beda, apa yang dipikirkan, dia terus kemudian menyampaikan sesuatu, malah lebih demokratis barangkali gitu ya. Tetapi kan ada aturan-aturan yang dipakai, saya kira itu. Ya. Dan nanti kalau pas Angger itu dilihat,
anak-anak muda kita ikut juga, ada Pramuka, kemudian Karang Taruna, KNPI dan sebagainya, itu juga ikut bersama-sama. Yang tua-tua seperti saya ini itu juga ikut membangun masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang di Posdaya itu saya kira juga adik-adik kita yang muda-muda ini ikut membantu juga dalam kegiatan-kegiatan Posdaya. Pada waktu mengundang itu juga anak-anak muda ikut juga. Pada waktu ada posyandu itu juga ikut membantu penimbangan bahwa adik-adiknya begitu. Nah, itu juga harus dilihat, bukan hanya yang kelihatan itu yang tidak bagus saja. Nah, Atau itu saya mungkin kira sebagian presentasinya besar memang juga masih ada juga. masih sangat kecil gitu Pak Darmadi. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini mungkin baru sekian persen dari sekian jumlah anak muda yang bisa diajak untuk ayo kita bangkit, jangan seperti statement yang ada untuk anak muda. Ya. Maksudnya kurang banyak gitu. Kurang banyak begitu, Dulu Pak. yang berjuang Sumpah Pemuda juga nggak banyak tuh. Nggak banyak, tapi banyak. seakan-akan semuanya. Jadi ini itu. setelah itu Iya. sulit kan Karena anak untuk muda mengajak mereka sekarang untuk itu juga pendidikannya sudah makin tinggi juga. Saya kira itu juga makanya mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, yang ingin dilakukan. Jadi mereka juga sekarang itu tahu hak saya apa, kewajibannya juga tahu juga, sehingga lalu mereka juga sepertinya protes. Yap. Tetapi Baik, sebetulnya nanti tidak protes gitu. Pak Darmadi tadi menyebut-nyebut Posdaya, pembangunan, partisipasi dan seterusnya, Marta. Betul. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka-mereka yang menjadi Langsung. pelaku Posdaya. Oleh karenanya kita mesti break sejenak, kita kembali setelah yang satu ini. Kehangatan dan kemeriahan Jogja dalam Jogja Java Carnival siap menyambut kehadiran Anda sekalian. Saksikan Jogja Java Carnival Sabtu malam 16 Oktober 2010 di sepanjang Malioboro. Ayo ke Jogja. Iki lho wong wis tuwek. Pakaian iki rok iki lho. Oh, mantul, Ed. Dan awe pri kiri. Pri apa nih? Pri kiri. Pri kiri lho, pri kanan apa pri kiri dong. Pri kiri apa? Koni wak. Wah, pri kanan. Mek loro. Dokter Andrews, Pawiro, Magister Manajemen. Siap? Melihat saya, tatap mata saya. Monggo jajan wonten mriki. Lenggah anggrek ndeka kucing karo ngopi. Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya pemirsa, semangat yang luar biasa terasa dari Studio 1 TVRI Jogja. Inilah Plengkong Gading Gemari dengan tema anak muda dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Dan Anda juga sedang diberdayakan untuk SMS. Saya ingin tanya Tisa, karena tadi sudah kita tawarkan dan sudah seberapa SMS yang masuk, Tisa? Sudah 300 SMS yang masuk, Mbak. Luar biasa. Cepat sekali ya. Ini tadi waktu pakai main-main begitu, saya kira dulu pada Kongres Pemuda 28 kalau sudah ada yang bikin kayak begitu dipakai dulu waktu itu, saya kira. Dipakai untuk Sumpah Pemuda. Oh gitu, jadi Iya. Sumpah Pemuda kata-kata gitu ya. Ya baik, Marta, kita Ya. mesti harus berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan anak-anak muda yang ada di sini. Saya akan mulai dari
Mas Asik, kamu di situ aja. Tolong mic-nya dibagi Mas Asik. Iya, Mas Asik ini dari Karang Taruna di Pohon Ini adalah Muda. Ketua Karang Taruna Muda. Purwosari yang kemarin apa? Juara nasional. Mas Asik, menurut kamu kayak apa sih kalau ditanya masalah anak-anak muda sekarang? Masalah anak-anak muda sekarang ya. Kalau saya melihat untuk saat ini memang bangsa Indonesia permasalahan utamanya adalah pada masalah pemuda, intinya adalah krisis identitas, Pak. Dimana pemuda Indonesia sekarang bukan malu tetapi KTP nggak? enggak, punya identity KTP crisis. Itu saya kira budaya barat yang sangat banyak masuk ke wilayah pemuda kita, itu mengikis rasa nasionalisme kita. Nah, itu mungkin yang satu hal yang menjadi masalah bagi kami. Perasaan kamu atau juga teman-teman kamu juga merasakan hal yang sama? Saya kira sama, tetapi Lalu, tetapi ada tetapinya. Tapi itu tidak mengurangi apa yang telah kita laksanakan di desa kami ya, di Karang Taruna Desa Guasara, dan membuat program bagaimana program-program untuk mengikis westernisasi yang ada di Indonesia seperti itu. Caranya kayak apa? Contohnya dari pemberdayaan Karang Taruna kami ada beberapa program yang kita titik beratkan. Di wilayah pembangunan ekonomi, pembangunan yang lainnya harus dijelaskan dengan apa yang namanya local wisdom, Mbak, kearifan lokal. Bagaimana konsep pembangunan ekonomi di desa kami tidak mencederai apa yang sudah ada di desa kami. Contohnya, mungkin desa kami kerajinan, banyak kerajinan yang ada di desa kami, pertanian, itu yang kita budayakan di sana, Mbak. Jadinya bagaimana pembangunan, contoh ya, pembangunan mall di desa, tidak adanya pembangunan mall di Bantul, itu nanti diimbangi dengan pergerakan Bantul di kawasan bawah. Jadinya itu untuk mensinergikan program pemerintah dengan program-program yang ada di bawah seperti itu, Mbak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Asik. Ya. Ini apa? Pidatomu tuh sudah persis kayak pidato bupati loh. Calon, Pak, 2015. Baik, ini sebentar lagi nanti. Oke, Mas Asik. Ya, ada teman kamu, pemuda pelopor dari Gunung Kidul. Oh, iya. Itu namanya Mas Danu Disayang Putra. Ini tolong mic-nya dibagi kepada beliau. Disayang ya. Putri, Disayang Putra. Ya. Nah, Mas Daru bisa berdiri. Kalau berbagi pengalaman, konon kemarin menjadi juara provinsi DIY untuk pelopor kewirausahaan yang juga dicalonkan untuk di lomba nasional. Apa sih yang kemarin dilakukan Mas Danu? Pemuda yang ada di desa itu terutama di wilayah Gunung Kidul, Pak, itu memang perlu ditindaklanjuti kewirausahaannya, karena memang pemuda-pemuda di wilayah kami kebanyakan pemuda-pemuda yang putus sekolah dan banyak pengangguran. Tapi dengan adanya program-program pemerintah yang ada di wilayah Gunung Kidul, itu menjadikan pemuda-pemuda bisa mempunyai keterampilan. Salah satu contohnya keterampilan apa yang pelatihan-pelatihan kayak program pelatihan batik yang pada di desa kami memang lagi konsentrasi di batik Nurgirindah dan batik kaos. Kemudian juga pelatihan-pelatihan bengkel. Lalu kok kemarin jadi dipilih juara pemuda pelopor? Itu karena apa? Ini apa sih yang Mas Daru lakukan gitu? Di wilayah kami memang saya punya usaha kecil, Pak. Pada saat itu memang kita rintis dari awal yaitu konveksi, dan memang pemberdayaan pemuda di wilayah kami seperti menjahit dan ada pelatihan sablon, dan pada saat itu juga di sektor pertanian pemuda juga ikut mengembangkan hutan rakyat, Pak, yang pada saat itu. Dan Anda terlibat di dalam apa? Iya, pada saat itu saya aktif di Karang Taruna Desa, dan pada tahun 2009 kelompok tani Sumber Makmur di wilayah kami di Sumberan Tancap itu mengikuti evaluasi tingkat nasional juga. Ya, ini ada Pak Peno. Ada nggak yang mau diusulkan kepada Pak Peno? Susah loh ketemu beliau. Iya, waktu usul Pak Sumono. Apa usulannya? Gini, mungkin di wilayah perbatasan yang ada di wilayah utara Gunung Kidul itu memang menjadi pintu gerbang wilayah Gunung Kidul yang notabene berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Klaten.
dan saya berharap untuk kepemimpinan Bapak Sumarno ke depan untuk mengenalkan Gunung Kidul di sektor utara itu mempunyai kerajinan-kerajinan yang sangat bisa diandalkan di Gunung Kidul, Pak. Kalau itu mah bukan tugas bupati, itu tugas pemuda pelopor mestinya. Insya Allah, Pak, nanti kita mempelopori pemuda-pemuda yang ada di wilayah sektor utara. Baik, kita tunggu janjinya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya, nanti tetap minta ditinjau Pak Bupati gitu kan supaya semangat. Baik, tapi sebelum nanti Pak Bupati menjawab dan juga narasumber yang lain akan menyampaikan nanti juga cerita-cerita dari audiens yang lain. Sebentar pemirsa, kita akan saksikan dulu visual berikut ini. Oktober adalah bulan pemuda dalam kalender peringatan Hari Besar Nasional kita. Kepada kita selalu diingatkan bahwa tepat tanggal 28 Oktober tahun 1928, sebuah peristiwa yang memiliki arti penting bagi mengkristalnya cita-cita kemerdekaan bangsa beserta spirit keindonesiaan berlangsung dalam lintasan sejarah pergerakan bangsa. Sumpah Pemuda 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dari lintasan sejarah berlangsungnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang patut dicatat dan sudah semestinya terus-menerus menjadi bahan refleksi bagi kita. Bukan hanya menyatunya semangat keindonesiaan dari berbagai elemen bangsa yang begitu beragam, akan tetapi peran anak-anak muda yang begitu besar pada waktu itu membuktikan untuk kesekian kalinya bahwa pemuda merupakan faktor perubahan, pembaharu sekaligus pelopor bagi gerakan kemasyarakatan yang berdimensi masa depan. Ini mengingat apa yang ditunjukkan oleh anak-anak muda pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 di rentang sejarah pergerakan kebangsaan sebelumnya maupun pada rentang perjalanan sejarah kemerdekaan hingga di berbagai momentum penting sejarah kemasyarakatan. Pemuda selalu tampil di depan. Pertanyaan yang kini tak kalah penting untuk dikemukakan, citra pemuda sebagai pelopor, pembaharu, faktor perubahan, masihkah melekat dalam diri mereka berhadapan dengan tantangan kemasyarakatan yang kian kompleks, rumit, dan juga terus berubah? Problema kemasyarakatan hari ini, setelah setengah abad lebih usia kemerdekaan, belum juga beranjak dari soal-soal kesejahteraan, seperti kemiskinan, pemenuhan gizi anak-anak, kesehatan, kebodohan dan pendidikan, hingga akses ekonomi untuk hidup lebih layak dan berkembang. Oleh karena itu, energi pembaharuan dan kepeloporan peran anak-anak muda kepada problema mayoritas masyarakat tersebutlah mestinya kini diperuntukkan. Melalui berbagai agenda pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan problema nyata kesejahteraan, tanpa meninggalkan kewajiban generasinya dalam menata hari depan yang lebih baik. Dalam kaitan itu, hari ini Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) telah membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak muda untuk mengintegrasikan komitmen dan pengabdiannya melalui ribuan pos daya yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan sejumlah isu utama yang merupakan basis dari pendekatan agenda pemberdayaan, yakni ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan. Pos daya adalah rumah kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus ruang terbuka bagi siapapun untuk terlibat dan berpartisipasi, berupa apapun dan sekecil apapun ia, bagi upaya menuntaskan problema kesejahteraan sebagai salah satu problema mendasar bagi bangsa. Bersama masyarakat, Pos Daya mengundang anak-anak muda.
tapi kan selalu di hati. Kan selalu di hati. Kan selalu di hati. Masih dengan semangat anak muda kita, karena malam hari ini pemirsa, anak muda dalam agenda pemberdayaan masyarakat menjadi tema kita malam hari ini. Dan Anda bisa berinteraksi juga lewat 580-800. Jangan lupa juga Anda punya kesempatan untuk SMS. Tisa, bagaimana caranya? Ya, silakan. Kirim SMS Anda sebanyak-banyaknya ke nomor 0821 3323 2256 dan menjawab pertanyaan berikut. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Dan SMS yang masuk saat ini berjumlah 645 SMS. Ya. Terima kasih banyak Tisa. Jangan lupa Terima untuk kasih, satu Mbak. handphone ya. Iya, satu handphone malam ini. Ya, baik Mas Ya, Angger. dan tadi ada yang nanya, ini apa para medis tadi Dari dari mana? Kecamatan Karangmojo pokoknya. Enggak, mereka teman-teman model dari Color Model Manajemen Asmat Pro Yogyakarta. Tadi Iya. kita beri tepuk tangan untuk mereka. Jadi simbol dari profesi-profesi yang mungkin diimpikan oleh anak-anak muda kita ya. Mhm. Tapi jangan terjebak pada profesi yang itu, karena kita punya prestasi-prestasi yang tadi baru sekian, baru 2 yang kita tanyain. Ya, dan di antara kita juga hadir sebetulnya dari SMA Karangmojo. Iya, Mas kebetulan di Bima. depan kita, Ini Bimo. Pasti punya pengalaman banyak. Kamu cerita deh sama teman-teman. Enggak ada pesan aja. Ini jangan lapor komandan, Ya. bukan komandanmu yang ya. mau pengen ceritain Mbak Iya, Nurta cerita. sebetulnya ya. Gimana? Apa sih kegiatan? Ini kaos kamu tuh tulisannya apa sih? Posdaya. Maksudnya apa maksudnya? Posdaya itu adalah pos pemberdayaan keluarga. Yaitu tugasnya adalah membimbing keluarga-keluarga untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan di masyarakat. Di Karangmojo sana? Betul sekali. Kamu sebagai apa di situ? Saya juga sebagai Karang Taruna di sekitar sekolahan juga. Di Dusun Jetis. Di situ kami mendapat penataran dari LP3M Universitas Sastra Wiyata Mandala Taman Siswa Sastra Mandala Taman Siswa Jogja. Ini memang susah dihafal terus. Susah. Ngomong UST aja gitu ya daripada salah ya. Enggak, maksud saya di Posdaya itu Ngapain? kamu tuh apain? Yang kamu lakukan tuh apa aja sih? Dalam Posdaya kami bersama teman-teman ini. Aku nggak nanya yang lain ya. Kamu aja deh. Saya kan- Ngaku aja deh, ngaku. Iya. Takut Mas, jangan dimarahin toh ah. Ayo Bimo, apa yang kamu lakukan? Ya, dalam kegiatan magang ini salah satunya adalah dengan mengembangkan usaha kecil menengah di masyarakat, yaitu saya pernah mencoba membuka usaha seperti membuat makanan kecil. Seperti membuat makanan, jadi Iya. tidak makanan beneran. Ya? Tentunya makanan yang bisa dimakan. Ada berapa Posdaya di Karangmojo sampai ini? Posdaya baru sekarang Mojo, sepertinya baru SMA 1 Karangmojo. SMA 1 Karangmojo Betul. ya. Nah, harapan kamu apa untuk Ya, bisa ke depan nanti? Harapan Posdaya? ke depan saya semoga di seluruh SMA bisa ada Posdaya. Kenapa begitu? Lah, Apa yang keuntungannya? Mungkin keuntungannya untuk membina remaja-remaja SMA agar bisa dalam menghadapi masa depan agar membimbing masyarakat. Tapi cita-citanya tetap jadi penyanyi kan? Bukan. Oh bukan. Ya? Apa Kok bisa jadi penyanyi? Tidak. Gayanya itu loh. Gaya. Kan? Cita-citanya apa Bimo? Saya ya cita-cita tidak terlalu tinggi, hanya ingin jadi masinis kereta. Masinis kereta api. Terima kasih ya. Tahu banget soalnya kereta api di Indonesia masih butuh yang bertanggung jawab gitu ya. Ini tabrakan berulang kali masih tetap cita-citanya nggak berubah gitu loh. Justru ingin memperbaiki Mas, iya. Baik, tadi disebut-sebut juga ada teman dari UST, ada yang namanya apa? Tri mana Tri? Tri di belakang. Oke, bisa iya. ke depan sini sama saya. Nah, kalau Tri ke depan, ya. Alah, Kalau Tri ke depan saya menyingkir. Oh jangan di depan di sana ya, berbahaya. Itu di sarang Sini, penyamun. sini, Sini sayang di tengah. kamu bisa ceritakan pada
yang hadir dan juga para pemirsa di rumah, apa sih yang dilakukan oleh OST yang disebut mendampingi dan membuat posdaya itu selama ini? Oh ya, kalau untuk pendampingan ya, pengalaman ya. Oke, di sini saya mewakili nggak hanya diri saya sendiri, tapi mewakili pendamping-pendamping dari Posdaya untuk Gunung Kidul, apalagi Kodia Yogyakarta juga yang Kulon Progo. Di sana kami melakukan pendampingan Posdaya untuk membimbing masyarakat kepada untuk ini begini. Jadi di sana kami sebagai mahasiswa dari UST kami mengadakan sosialisasi Posdaya di sana. Kita terjun ke masyarakat langsung untuk kita bersosialisasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan juga kewirausahaan. Kenapa pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan itu dirasa teman-teman menjadi penting harus disosialisasikan? Iya, sangat penting karena di sini saling terkait antara kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan ya. Untuk menjadikan terutama kesehatan. Kalau kita tidak sehat nanti anak-anak kita bagaimana pendidikannya? Dan juga nanti kalau misalnya pendidikannya anak-anak tidak baik, nanti kedepannya untuk yang usaha bagaimana? Jawabannya lebih bagus loh daripada Putri Indonesia. Bisa saja. Pertanyaannya hampir sama untuk penjurian, Mas. Saya lagi di juri kan, tapi betul-betul penting untuk kesehatan. Nervous tapi ini. Oh, nervous. Lalu kemudian bagaimana masyarakat menanggapi sosialisasi itu? Tanggapan dari masyarakat sangat bagus sekali. Bagus ya? Bagus. Bagus. Begini, jadi kenapa saya bilang bagus? Soalnya pada saat kita mengadakan interaksi secara langsung kepada masyarakat sendiri itu masyarakat sangat mengapresiasi. Oke, tapi menurut kamu apa sih sisi penting Posdaya itu bagi anak-anak muda di Jogja terutama? Sisi pentingnya? Ya. Kalau sisi pentingnya sendiri sebagai kita kan generasi muda. Kita kan generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita ya? Iya, kita. Nah, sebagai generasi muda, apalagi penerus bangsa, kita harus bisa menjadikan masyarakat kita sendiri, nggak usahlah kita panjang lebar kemana ya, ke seluruh Indonesia, tapi di sekitar kita dulu kita berdayakan agar bisa lebih baik ke depannya. Baik, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Nah, di tengah-tengah kita juga ada tokoh muda dari Sinduadi yang juga sudah menggerakkan Posdaya, bahkan membangun desa wisata di desanya. Ini tentu juga tidak beda dengan banyak pemuda juga, tapi ini penting kita akan berbagi dengan pengalaman Mas dari Sinduadi. Ini namanya harus dibaca. Namanya soalnya agak panjang tadi, Mas. Agak panjang. Itu Mas Danang. Kita undang ke depan Mas Danang. Silakan Mas Danang. Mas Danang usianya berapa Mas Danang? 37. Oh, ini sebenarnya mau nyari teman masih muda apa enggak gitu soalnya ya. Gimana Mas Danang? Kalau semalam aja nggak nyindir kenapa sih? Apa yang sudah dilakukan Mas Danang? Desa wisata seperti apa yang sudah dirintis? Ya. Di tempat kami yaitu daerah Dusun Ngaklik dan Keragilan, itu 2 dusun, kita memanfaatkan potensi daerah yang eksotis, turun naik, lembah, dan ada bukit. Itu ada di sebelah barat dari TVRI ini. Kita pemberdayaannya yaitu kita sudah berhasil membuat suatu pasar desa. Pasar desa menjadi untuk tujuan untuk jajanan pasar umum dan pasar burung dan bursa motor bekas. Meniru TVRI. Yang membuat itu siapa, Mas? Yang membuat adalah dari itu atas bantuan Bapak Kades. Dari Bapak Kades itu merupakan pelungguh dan sekarang alih fungsi jadi kas desa dan sudah mendapat izin dari Bupati mau menuju ke Gubernur. Itu merupakan menjadi pasar desa dan masih ada kita juga membuat suatu. Ini belum dibangun loh? Sudah. Oh, sudah. Kita sudah membuat suatu serat. Tapi izinnya belum ya? Izin sudah sampai. Oh, udah sampai. Tapi yang jualan sudah ada. Oke. Takutnya nanti yang jualan kalau belum berizin diusir gitu loh Mas Angir maksudnya. Berarti sudah berjalan? Sudah berjalan. Itu ada rumah makan kuliner itu ya juga
pemberdayaan juga, itu ada 20 gerai, itu merupakan food court. Food court itu ada sebelah timurnya pasar itu. Kita akan mencoba nanti ke dalam, akan membuat suatu arum jeram, akan membuat suatu trek sepeda, camping ground, itu semua ada 5 hektar. Pertanyaan saya, ini pasar tadi hubungannya apa sih sama kegiatan Posdaya di Sinduadi? Posdaya itu ini kan kita harus membentuk dalam suatu kegiatan ini harus berbadan hukum. Itu himbauan dari kabupaten. Itu harus membentuk suatu koperasi. Dan koperasi yang kita akan arahkan adalah koperasi Posdaya yang kita namakan Koperasi Posdaya Sinduadi Mekar Usaha Wisata. Dan itu memang memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa sana. Iya. Semuanya dilibatkan dalam program ini. Dalam hal ini dari awal pembangunan sudah, nanti setelah kepegawaian juga sudah keamanan, parkir, kebersihan, penyaji untuk rumah makannya itu dari pemuda. Pemuda itu batasannya berapa sih Mas? Pokoknya yang berjiwa muda aja. Berjiwa muda. Ya. Boleh diikutkan besok ya Mas ya. Mas, ini tadi seperti juga Mas Agar menanyakan kepada yang lain, apakah manfaat dari Posdaya? Kemudian salah satunya Mas Danang juga membuat itu. Manfaat Posdaya yang jelas kita dapat konsultasi manajemen juga. Yang jelas yang kedua yaitu yang tidak bisa pungkiri adalah bantuan modalnya. Bantuan modalnya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan yang kita sudah buat. Walaupun sekarang ini kita swadaya, tetapi untuk tidak mungkin kita harus mengembangkan dengan bantuan, karena kalau swadaya terus nanti gizinya kurang dari masyarakat, urunan terus nanti gizinya tertinggal. Oke, baik. Nah, Anda bisa ngomong sama masyarakat langsung nih, sumbangan apa yang harus dimintakan pada mereka? Yang jelas untuk masyarakat, yang jelas ke masyarakat Sinduadi, kepada semua saudara, terutama untuk Padukan Ngaglik dan Ragilan, malah justru saya minta maaf, kita baru 1 tahun, 1 tahun sudah membuat suatu pasar, sudah membuat suatu rumah makan. Ada beberapa yang sudah agak kekaget-kaget juga, karena kecepatan kita juga yang ngerjakan juga kaget. Ini termasuk kita anugerah dari Tuhan juga bagi kita. Jadi untuk masyarakat Sinduadi, terutama daerah Ngaglik dan Ragilan, mohon pasar, rumah makan, dan daerah wisata yang akan kita buat, tolong kita isi dan kita kembangkan bersama. Iya, tolong kita isi dan kita kembangkan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kehangatan dan kemeriahan Jogja dalam Jogja Java Carnival siap menyambut kehadiran Anda sekalian. Saksikan Jogja Java Carnival Sabtu malam 16 Oktober 2010 di sepanjang Malioboro. Ayo ke Jogja. Orang miskin janganlah kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti ikut antri dalam operasi pasar. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu di hari depan nanti ikut antri dalam operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri
harus hidup sejahtera. Gerakan masyarakat mandiri kita. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berpadu dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Pelengkung Gading Gemari. Ya, dan Tisa, sudah berapa SMS yang masuk? SMS yang masuk sudah 900 SMS. Iya, baik. Terus SMS masih ada kesempatan untuk Anda SMS malam hari ini, dan saya akan ke kota sekarang. Kalau dari tadi kita banyak bicara di Gunung Kidul, di desa-desa, dan sekarang bagaimana kota ternyata juga sudah punya Posdaya, dan ini baru satu-satunya di kota. Kebetulan ada Pak Sunarno dari Posdaya Kota. Iya, baik. Pak Sunarno, silahkan bisa berdiri, Pak. Mas Angger, ini katanya justru tantangannya di sini. Bisa cerita, Pak, tantangan membuat Posdaya di kota? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mohon maaf tadi kalau yang bicara pemuda-pemuda sekarang sudah. Ini pemuda juga kan, Pak? 20 tahun yang lalu maksudnya ya? Iya, baik. Tapi masih pemuda, jiwanya masih Oh, pemuda. itu dia. Yang penting bekas pemuda, Pak. Iya. Itu lebih baik ketimbang pemuda bekas. Nah, Ya, oke. Terima kasih. Pak Nano, silakan. Jadi memang kalau di kota memang tantangannya banyak sekali. Apa itu, Pak? Ya termasuk masyarakatnya itu sudah tingkat sosialnya sudah lain dengan di kabupaten. Jadi gotong royongnya masih sudah menipis begitu ya. Kalau digerakkan juga kalau tidak tahu asas tujuan dan manfaatnya juga sulit. Sehingga kami di Umbulharjo khususnya di Sorsutan mendirikan Posdaya berbasis ekonomi. Sehingga dengan kata-kata ekonomi itu masyarakat kelihatannya lebih antusias begitu. Apa yang sudah dilakukan, Pak, yang berbasis ekonomi tadi? Realnya Termasuk apa? sebenarnya dulu embrionya adalah usaha bersama, simpan pinjam. Oke. Kemudian setelah kita dibimbing dari Universitas Jaya Badra, kebetulan Pak Rektor ada dan LPM juga ada ini yang membina kami, dan mendapatkan dorongan dari Pak Camat Umbulharjo juga ada, dan Bu Lurah Sorsutan, sehingga kami membentuk Posdaya yang berbasis ekonomi. Ya. Ya, Tantangan yang paling susah apa, Pak? tantangan yang Untuk paling susah membuat- adalah koordinasi kepada masyarakat, karena kesibukan di masyarakat kota kan lebih padat daripada masyarakat Nyun Sewu di kabupaten. Ya, baik. Ya, begitu ya. Terima kasih banyak, Pak Nano. Iya, nanti kita akan tanyakan kepada ya, kita narasumber. beri tepuk tangan Ya. untuk Terima Posdaya kasih banyak. Kota. Nah, Marta. Ya. Kita sudah dengar kesaksian, testimoni, pengalaman, catatan dari teman-teman, pemuda-pemuda, dan juga Bapak yang juga Pak Narno tadi, ya. belum lama juga menjadi pemuda. Nah, kita giliran untuk tentu saja kita akan minta para tamu di depan. Saya akan kepada Pak Sumpeno. Jadi satu sisi awal tadi saya udah cerita sebetulnya, begitu banyak orang sering mengatakan kalau dibanding dulu anak-anak muda sekarang kok ya bayangkan dulu anak-anak yang masih berusia muda sudah berpikir soal negara bangsa, anti kolonial dan seterusnya. Nah, ada orang yang mengatakan sekarang mengalami kemunduran. Faktanya ada banyak juga yang dilakukan, cuma mungkin tidak sebagaimana yang kemudian sering gelorakan melalui berbagai PR media, sehingga yang dilakukan di Karangmojo, dilakukan di Tepus, dilakukan di Sinduadi, dilakukan di Kulon Progo sana tidak tercover, sehingga lalu tidak menjadi perbincangan banyak orang. Menurut Pak Peno, sebetulnya kondisi anak-anak muda sekarang itu seperti apa, dan semestinya prioritas ke depan agenda-agenda apa saja yang diperlukan untuk kemudian bisa betul-betul menjadi agen perubahan.
Terima kasih Mas. Jadi emang alamnya sudah berubah. Zaman berubah, kita nggak bisa membandingkan zaman kami dulu semasa muda dengan adik-adik atau anak-anak saya yang sekarang. Kalau dulu kita mainnya apa itu bentrek atau bindo, itu sekarang kan mainnya laptop dan sebagainya, komputer. Jadi nggak bisa lagi. Kalau di zaman saya misalnya sekolah nggak pakai alas kaki, sekarang udah naik sepeda motor SMP dan sebagainya. Memang udah berubah. Nah sekarang bagaimana yang penting, bagaimana generasi muda ini kita berdayakan dengan baik. Jangan dianggap sebagai suatu liability atau suatu beban, tapi bagaimana ini kita berdayakan sebagai suatu aset yang penting. Karena seperti negara-negara lain seperti Cina misalnya itu, mereka penduduknya besar, tetapi begitu diberdayakan dengan baik ternyata menjadi potensi yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi. Dan yang kedua, memang selama ini yang kurang termasuk dari pemerintah nampaknya adalah perhatian bagaimana merangkul mereka, memberdayakan mereka, dan berikan mereka kesempatan berusaha atau memberikan penyaluran yang positif. Karena mereka memang energinya lebih banyak sekarang daripada kita dulu. Karena mungkin gizinya juga lebih baik. Sehingga kalau tidak disalurkan secara positif, ini berbahaya. Mereka itu tadi saya sependapat, memang harus dijadikan kelompok-kelompok, dan yang menarik yaitu kelompok ekonomi. Itu akan sangat menarik. Karena kalau kita hanya membentuk satu organisasi beri Karang Taruna, tapi tidak ada daya tariknya, saya kira mereka secara bertahap itu akan semakin pudar. Tapi kalau ada kegiatan ekonomi, mereka justru akan semakin banyak bisa bergabung. Ini yang kami lakukan dan akan kami dorong di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau lalu harus disebut prioritas apa yang di antara sejumlah agenda yang mungkin bisa menjadi bagian dari jawaban, itu prioritas apa yang sekarang ini mesti dilakukan? Baik, kami mendorong teman-teman dari Karang Taruna dan adik-adik untuk melakukan atau membuat kelompok-kelompok, misalnya kelompok peternakan, kelompok perikanan, kelompok pertanian. Karena ini ada dana bantuan dari pemerintah pusat, juga dari pemerintah provinsi dan sebagainya untuk kegiatan ekonomi. Misalnya nanti kita akan canangkan program Minapolitan berbasis perikanan budidaya. Jadi nanti kalau kelompok ini betul-betul bagus, saya kira mereka bisa mengangkat ekonomi rumah tangga dan juga ekonomi masyarakat setempat. Kemudian juga ada kelompok peternakan yang mungkin nanti akan kita bantu dengan kambing etawa atau sapi untuk mereka kembangkan menjadi satu kegiatan ekonomi yang nantinya bisa mengangkat kesejahteraan mereka dan juga membuka lapangan kerja. Sekaligus ini menjawab keprihatinan kita bersama bahwa negara maritim kok ikannya impor gitu kira-kira ya. Betul. Atau malah ikannya dicuri orang gitu ya. Betul sekali. Ya, Pak Haryanto, ini sebagai rektor tentu saja selama ini sebetulnya langsung maupun tidak berhubungan bertanggung jawab langsung pada penyiapan generasi. Nah, seperti apa sebetulnya yang sudah dilakukan di kampus Bapak sehingga apa yang sering disuarakan menjadi citra negatif anak-anak muda bisa dikelola sejak awal dan bisa dijawab dari awal melalui komunitas kecil di kampus Bapak? Terima kasih. Jadi maupun di perguruan tinggi kan ada suatu lembaga namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat. Di mana di Lembaga Pengabdian Masyarakat itu mewajibkan mahasiswa untuk kuliah kerja nyata. Nah, mulai saat ini kita sudah melakukan kuliah kerja tematik. Tematik dan salah satunya adalah posdaya ini. Nah, tentunya yang sudah dilakukan posdaya ini kan dilakukan di beberapa desa di mana komunitasnya masih longgar, penduduknya masih sedikit, sehingga mereka memberdayakan masyarakat itu masih bisa untuk seperti dengan Pak Bupati tadi. Tapi kita coba di Yana Bada dilakukan di kota, Pak. Termasuk dari Sorosutan Pak Narno, di mana penduduk sudah padat, bagaimana memberdayakan mereka di daerah-daerah yang padat, di mana mereka tingkat sosialnya sudah tinggi, kritikal dan lain sebagainya. Ya memang mula-mula agak sulit, Pak. Tapi dengan mahasiswa KKN kita didamping oleh dosen pendamping, juga di Lembaga Pengabdian Masyarakat, kita bisa membentuk 33 posdaya di Kotia. Ya, saya tidak tahu apakah sudah pernah ada perbandingan data atau kemudian sampling dan seterusnya. Kalau harus dibandingkan ini dari keseluruhan mahasiswa, berapa persenkah mahasiswa yang sudah punya panggilan komitmen keberpihakan untuk lalu kemudian juga dia berbuat konkret bagi masyarakat di lingkungannya, salah satunya melalui posdaya? Ada Pak sebutan persentase berapa? Besok akan saya cek di Yana Bada loh, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sebetulnya KKN tematik ini baru kita mulai tahun-tahun ini, tahun 2010.
Di mana dulu KKN itu kan kita anukan di desa-desa dan sebagainya. Jadi mulai tahun 2010 ini KKN tematik sudah kita lakukan, dan ya mungkin dari presentasi masih sangat kecil, tapi pada suatu saat nanti tahun berikutnya akan kita lakukan juga, kita kembangkan di Kodia. Jadi di mana lingkungan di situ sangat padat, nah, kan salah satu persdaya adalah lingkungan, di mana di lingkungan yang padat, apalagi di daerah bekas gempa di Sorasutan, bagaimana membangun mereka, termasuk memberdayakan mereka supaya lingkungan ini jaga dengan baik. Oke, baik. Kalau sekarang saya ke Mas Ari, karena Mas Ari juga merupakan tidak cuma pengamat ya Mas. Ini kan tadi salah satu problem adalah ketika mungkin Tapi kamu KKN, salah, pengamat kenapa? itu tidak cuman. Tidak cuman. Saya tersinggung juga. Oh gitu. Gitu. Maksudnya mengamat dan lebih dari sekedar mengamati saja gitu. Nanti berkomentar juga. Salah satu yang mungkin terjadi adalah ketika mahasiswa KKN seperti dipaksa tadi, makanya belum ada hitungan di mana hasilnya real, mereka betul-betul menjadi yang terpanggil. Nah, Mas Ari bisa mengamati dan juga mungkin memberikan ide bagaimana menggerakkan mahasiswa itu supaya mereka tidak sekedar terpaksa, tapi kemudian muncul yang seperti ini yang ada di depan kita tanpa harus dipaksa. Ya, kalau pendekatan yang selama ini mestinya buat anak-anak muda itu kan memfasilitasi. Ada kecenderungan memang tantangan mahasiswa sekarang lebih besar dibandingkan dulu, tetapi resource-nya juga begitu besar. Karena itu dibandingkan zaman dulu sebenarnya mahasiswa sekarang lebih cerdas. Cuman godaannya lebih banyak. Banyak orang nongkrong, kemudian hedonis, itu masalah yang cukup serius. Dulu tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi juga harus cerdas di dalam menangkap sinyal yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali ilmu pengetahuan di perguruan tinggi mau ditransformasikan ke masyarakat, tetapi cara berpikirnya dia tidak bertumbuh pada kebutuhan masyarakat itu. Akibatnya KKN seringkali tidak ada hubungannya dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu yang menciptakan kadang-kadang KKN hanya tindakan mekanis memenuhi prosedur dalam sebuah administrasi pendidikan. Itu alamat problemnya di mana sih sebetulnya? Menurut saya soal paradigma berpikir di dalam memahami masyarakat itu seperti apa. Kalau misalnya para teknokrat di perguruan tinggi tidak punya cara pandang yang luas di dalam melihat fenomena yang ada, maka seolah perguruan tinggi ini seperti di Menara Gading, dia turun gunung, padahal sesungguhnya ilmunya jangan-jangan tidak begitu relevan karena tidak bertumbuh pada kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah dialog, kemudian cara pandang antara masyarakat, dan perguruan tinggi harus berpikir, dan mahasiswa juga harus berpikir bahwa masyarakat juga punya potensi yang cerdas. Tidak mesti kecerdasan itu lahir dari proses perguruan tinggi itu sendiri. Nah, pertanyaannya ini, apa masyarakat dan perguruan tinggi yang Anda gambarkan tadi, apakah hari ini masih seperti itu? Apakah sudah ada perubahan sebetulnya? Ya, saya kira sekarang banyak sekali bergeser, banyak perguruan tinggi yang komersil, dan itu yang membuat dimensi pendidikan kita kurang mampu disentuh oleh masyarakat banyak. Tapi Anda masih mau jadi dosen? Nah, itulah yang saya harus perjuangkan. Hasil dari komersil. Tapi saya kira poin penting yang perlu kita pikirkan, saya masih percaya masih banyak juga para mahasiswa, dosen maupun para aktivis yang selamanya ini masih peduli. Tapi sekali lagi dalam setiap sejarah itu jumlah pejuang selalu sedikit dibandingkan pengikut. Nah, karena itu saya apresiasi betul teman-teman para mahasiswa, para pemuda di desa yang bekerja untuk rakyat, untuk masyarakat dengan segala inovasi yang ada. Itulah yang nanti akan dicatat oleh sejarah. Dan kita tidak lagi sekedar mengenang sejarah masa lalu, tetapi generasi sekarang harus menciptakan sejarah baru. Baik, terima kasih banyak Mas Ari. Komentar dari narasumber yang lain lagi, apa itu? Tunggu sebentar, setelah break kita akan kembali lagi. Kehangatan dan kemeriahan Jogja dalam Jogja Java Carnival siap menyambut kehadiran Anda sekalian. Saksikan Jogja Java Carnival Sabtu malam 16 Oktober 2010 di sepanjang Malioboro. Ayo ke Jogja.
Wek. Pakaian iki rok iki lho. Bau mantul. Jadi awe beri kiri. Beri apa nih? Beri kiri. Beri kiri lho, beri kanan apa beri kiri dong dia. Beri kiri kenapa? Wah, beri kanan. Mek loro. Dokter Andrus, Pak Wiro, Magister Manajemen. Siap? Melihat saya, tatap mata saya. Monggo jajan wonten mriki. Lenggah anggrek ndeka kucing karo ngopi. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, luar biasa semangat malam hari ini. Semoga Anda juga tertular semangatnya. Pemirsa, silahkan Anda bisa gunakan line telepon 580-800 kalau ingin berdialog juga bersama kami malam hari ini. Dan kita kembali ke narasumber, baru 3 narasumber yang menyampaikan komentarnya. Ya, tapi mesti ditanya nih. Oh, Tisa belum ditanya juga ya? Karena ada yang tiba-tiba buka handphone di sini, ringtone-nya terdengar, pasti SMS. Ya, kita baca dapat berapa nih? Ketawa. Peka sekali kupingnya. Baik, SMS yang sudah masuk pada malam hari ini berjumlah 1185 SMS. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Sumpah Pemuda diperingati tanggal berapa? Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Kirim SMS Anda sebanyak-banyaknya ke nomor 0821 3323 2256 karena kami akan menutup pada pukul 9:30 malam. Terima kasih. Iya, berarti tinggal sekitar 25 menit lagi, 20 menit ya. Iya, baik, terima kasih Kalimatnya Tisa. itu kami akan menutup 9:30. Kayak penjual tiket kereta api, makanya ada cita-cita Sudah tutup masih ini. Baik, berikutnya ini Mas Inong, tolong ada mic di depan itu, bisa dipegang. Nah, Mas Inong ini Ketua Karang Taruna Dari Bantul. tetap duduk di sini aja, Mas. Karang Taruna di Kabupaten Bantul, bisa nggak berbagi kepada pemirsa dan juga teman-teman yang lain, apa sih yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Bantul di tengah tadi berbagai keprihatinan, gagasan pemberdayaan dan seterusnya, sehingga ada yang lalu juara nasional, ada yang lalu menjadi tuan rumah Temu Pemuda Nasional dan seterusnya. Walaupun ada godaan yang luar biasa dari sana gitu ya. Godaan luar biasa itu artinya biasa di luar. Silakan Mas. Terima kasih Mas Angger, Mbak Marta, dan Nyun Ngapunten pada semua yang hadir di studio dan semua pemirsa yang ada di rumah. Jadi berbicara tentang pemuda, ini ada 3 hal yang terkait. Ini diskusi kami di Kabupaten Bantul. Yang pertama tentunya pemuda dengan berbagai potensinya. Ini nanti kita jabarkan. Yang kedua, pemuda dengan berbagai persoalannya atau permasalahannya. Yang ketiga, berkaitan dengan regulasi atau kebijakan tentang pemuda itu sendiri. Tadi sudah disinggung oleh beliau Pak Sumpeno bahwa berkaitan dengan kebijakan ini tentunya juga ada payung dari pemerintah. Sehingga ketika kita melihat 3 hal tersebut, kita coba cermati. Ini menurut kami realnya Mas Angger. Jadi kalau melihat pemuda, lekatnya 3 itu. Ketika pemuda dengan berbagai potensinya, tentunya kita sudah konkret aja. Ini merupakan potret konkret bahwa ini pemuda-pemuda yang merupakan representasi dari sekian ribu pemuda yang ada di Indonesia yang menjadi prestasi. Ada juara nasional, ada pemuda pelopor dan sebagainya, itu predikat. Tetapi kita juga tidak nutup mata dan masih prihatin, ribuan bahkan jutaan, kalau tidak salah ada data 60% ya, bahwa di Indonesia ini kan didominasi pemuda. Di sana berbicara tentang masalah, tentunya kita harus ingat bahwa pemuda masih ada di lingkaran masalah penyakit sosial. Sepakat tidak sepakat, kita harus menyadari bahwa di luar sana penyakit sosial pemuda ini
masih sangat kita prihatinkan. Contoh kecilnya ada semacam menurunnya nilai-nilai keimanan, ketakwaan. Yang kedua, menurunnya imunitas pemuda terhadap aspek destruktif, ada narkoba, ada pergaulan bebas, pornografi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tentang regulasi. Tentang regulasi ini memang soal regulasi disambung nanti. Nanti terima kembali kasih. ke Anda. Saya kan sapa dulu pemirsa bergabung dengan kita. Iya baik. Terima kasih yang sudah menelpon. Halo, selamat malam. Halo. Kelengkong Gading, selamat malam. Ya, halo. Iya, dengan siapa? Dari Sugiono di Baturno. Pak Sugiono. Iya. Iya, silakan Pak Mbak. Selamat malam Bapak-bapak narasumber. Selamat Ya, malam selamat Bapak malam. Bupati. Menarik sekali ketika tadi disinggung perbedaan pemuda zaman dulu sama sekarang ya. Mungkin dengan seiring kemajuan zaman pola pikir mereka berbeda. Saya menangkap fenomena di lingkungan kami itu kok pengkaderan pemuda sekarang, terutama yang di jalan-jalan tentang pencoretan tembok dan aspal tuh kok canggih sekali pengkaderannya. Itu kreativitas Pak ya? Gimana? Kreativitas mungkin Pak. Iya, iya. Bahkan anak SD berada direkrut di tengah malam, mereka bawa pilok dan lain-lain. Nah, saya ingin tanyakan berapa sosiolog kita ini, apakah hal semacam itu, fenomena itu biasa saja atau berbahaya, atau mungkin semacam bermanfaat malahan mungkin. Jadi mohon dijelaskan, dan itu kenapa kok tidak ada tindak lanjut atau semacam shock terapi bagi mereka, karena menurut saya awal dari carut marutnya generasi muda itu dari situ, karena tengah malam mereka tidak belajar tapi malah keluyuran gitu. Jadi akhirnya kan sudah tidak produktif menurut saya. Iya, terima kasih Pak Sugiono. Iya, ini suara dari yang punya tembok Mas. Iya. Mas Ari, Enggak, silakan. sebelum Mas Ari, ini dilanjutkan janji dulu. closing dulu ya. Iya, baik. Terima kasih. Saya melihat di Bantul ya. Mas, jangan panjang-panjang, kalau panjang ditulis di koran besok pagi Mas. Matur suwun. Prinsipnya dua hal saja. Kami mencoba menebar virus kepada kawan-kawan di 75 desa, 17 kecamatan, 900 sekian lebih di dusun. Pemuda harus banyak berbuat daripada berdebat, pemuda harus banyak berkarya ya. Jadi ini memang semboyan di kami di Bantul, kemudian diterjemahkan kawan-kawan ya, ada prestasi, ada kepeloporan dan sebagainya. Itu adalah wujud daripada kawan-kawan lebih banyak berbuat daripada berdebat itu. Terakhir Mas, kalau ini bisa memilih, Anda memilih jadi pemuda 28, 45, 65 apa pemuda sekarang Mas? Saya bersyukur dilahirkan pemuda sekarang ya, karena dengan pemuda yang sekarang ini banyak hal yang bisa kita perbuat tanpa pertumpahan darah. Sebenarnya kurang setuju, pilihannya kurang menarik ya Mas ya. Enggak soal yang memilih atau terpaksa berada di tahun-tahun sebelumnya, nanti kita minta penjelasan. Mas Ari, baik, Mas Ari silakan tanggapin tadi. Ya, seringkali orang melihat apakah orang coret-coret di tembok itu sebagai masalah, atau sebetulnya itu ada potensi kreativitas tapi tidak tersalurkan. Saya menilai bahwa orang kadang-kadang kita menilai bahwa itu bisa dikonstruksi secara positif jika kita mampu menyalurkan ekspresi itu. Jangan-jangan kita memang sangat terbatas sekali ruang untuk mengekspresikan itu. Kita harus jeli betul bahwa pemahaman tentang pemuda sangat dipengaruhi oleh 3 ranah, keluarga, di masyarakat maupun dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu saya kira ini sinyalnya harus nyambung antara keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan. Orang-orang yang punya potensi tetapi dia tidak terfasilitasi dengan baik dan dia dikembangkan bakatnya itu, dia bisa membuat sesuatu yang dianggap oleh masyarakat tidak produktif atau destruktif. Seperti orang naik motor, yang kita pikirkan dari sana adalah kreativitas apa di balik itu dan bahaya apa yang bisa mengancam dari itu semua. Nah, salah satu memang dilema kita kadang-kadang antara mengekang atau membebaskan. Nah, kecerdasan kita harus membuat titik temu maksud saya, antara memberi ruang mereka untuk berekspresi, tapi mengingatkan antara resiko di balik itu. Nah, disitulah sebenarnya anak-anak muda harus diberi ruang untuk cerdas. Kadang-kadang jangan-jangan begini, mereka coret-coret di tembok karena memang public space sangat minim. Terbatas, ya. Iya, karena itu. Nah, sebenarnya di Yogyakarta relatif bagus ya, ada mural di berbagai tempat dan itu pernah diekspresikan di kota. Nah, termasuk kita ini jarang misalnya lomba lukis. Ya. Dan itu sebenarnya menjadi arena graffiti. Tetapi memang padahal di masyarakat sudah berkembang yang namanya batik.
dan seterusnya. Saya setuju tadi istilahnya. Anak muda untuk dikenalkan tentang local wisdom, seni tradisional, buatlah mereka seni tradisional itu menjadi menarik. Karena itu kalau ada orang nongkrong di mall, itu sebenarnya jangan diumpat-umpat mereka nongkrong di mall, tetapi buatlah tradisi itu membuat daya tarik, buat mereka terpikat. Gitu. Nah, buatlah masyarakat semakin produktif, anak muda semakin produktif dibandingkan semakin konsumtif. Karena semakin konsumtif itu semakin nggak cerdas. Dan itu saya kira yang membuat orang semakin tidak kreatif. Ini tantangan buat kita. Tapi saya senang sekarang ini, sekali lagi, banyak sekali anak-anak muda juara matematika, kemudian juara fisika, dan seterusnya. Terus olahraga juga hebat. Tapi tiba-tiba kemudian hilang. Saya yakin ini pengelola yang nggak beres. Masyarakat, anak-anak muda itu cerdas, tetapi kecerdasan itu tidak dikelola dengan tepat melalui policy. Kalau harus ditunjuk gitu, pengelola itu siapa sih? Ya seperti dinas pendidikan. Dinas pendidikan harus punya tanggung jawab untuk itu. Bagaimana dia mengembangkan tradisi pendidikan yang kreatif. Dan itu penting menurut saya. Baik. Dan saya yakin sebetulnya begitu banyak orang Jogja ini cerdas. Gitu. Tetapi jangan-jangan pemudanya lebih cerdas daripada pembuat kebijakannya. Oke, baik. Nanti ada lomba graffiti ya, Mas? Soalnya belum pernah ada lomba graffiti, lomba mural sudah, graffiti belum. Kalau perlu graffitinya bukan nama inisial tapi rumus fisika gitu ya. Kalau soal mural dulu ada pendidikannya itu. Oh gitu. Pendidikan mural Pancasila. Pak Dadi, ini nggak ada ya? Pak Darmadi, ini menarik karena apa? Sudah begitu banyak cerita dari pengalaman-pengalaman dan juga catatan dari para narasumber. Nah, di mana sih lalu Posdaya ini tidak diposisikan di tengah konstelasi atau berbagai persoalan yang sudah mengedepan dan kita perbincangan hingga detik ini? Ya Mas Angger, jadi tadi kalau sudah disampaikan banyak yang disampaikan bahwa Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu memang konsentrasinya itu pada pemberdayaan. Pemberdayaan itu melalui kegiatan di Posdaya. Posdaya itu pada intinya adalah ingin mendorong adanya kepedulian dan gotong royong antar kita. Pertama tentunya gotong royong dari para pemuda sendiri. Karena di dalam Posdaya itu, pertama seperti tadi diterangkan oleh kakak kita yang di KNPI kalau tidak salah itu, pertama itu pemuda itu ada potensinya. Nah potensinya itu harus kita dorong untuk bisa bersama-sama. Tentunya ada pemuda yang punya potensi, ada pemuda yang agak kekurangan potensi. Nah ini harus dilakukan gotong royong bersama-sama antar mereka saling mentransformasikan kemampuan. Itu merupakan satu proses pemberdayaan antar pemuda sendiri. Itu pertama. Yang kedua tadi sampaikan juga bahwa pemuda itu juga ada keterbatasan masalahnya. Nah disinilah justru pemuda itu antar mereka itu saling berbagi, saling peduli, saling gotong royong, saling menyampaikan kemampuan itu bisa saling meningkat begitu. Tapi selain itu perlu juga disadari bahwa calon-calon pemuda atau pemuda sendiri sekarang itu juga masalahnya mereka masih belum juga pendidikan. Pendidikan masih sekarang itu barangkali masih rata-rata itu 7 atau 8 tahun. Karena tingkat SMA sendiri itu belum sampai, tingkat APK-nya itu belum sampai kepada 60 atau 70%. Nah ini juga harus ditingkatkan. Kita tidak puas pemuda-pemuda calon generasi muda kita membangun bangsa ini hanya tingkat pendidikannya itu sampai kepada tingkat SLP atau bahkan kurang dari SLP. Nah di dalam Posdaya ini kita upayakan supaya pemuda-pemuda ini juga bisa pendidikannya setinggi-tingginya. Jangan sampai drop out. Nah, di dalam Posdaya inilah para orang tua, juga pemuda sendiri, itu mendorong anak-anak itu bisa berpendidikan sampai setinggi-tingginya. Bagaimana caranya, terutama dari anak muda, dari keluarga tidak mampu, itu bisa saling dibantu. Dari yang kaya bisa membantu mencarikan bagaimana supaya anak ini tidak drop out. Bisa juga pendidikannya. Tentunya dengan fasilitasi dari pemerintah daerah itu juga. Demikian juga kalau mereka itu belum sempat kesehatannya. Ini juga calon-calon pemuda ini terutama yang balita atau sampai kemudian umur sampai 10 dan sebagainya harus memeriksakan kesehatannya.
ini juga bisa meningkatkan kalau kesehatannya tinggi, kependidikannya juga kita berdayakan, calon generasi muda yang tangguh lagi. Nah, disitulah di dalam Posdaya itu kita kumpul jadi satu, supaya saling kepedulian, sehingga pemuda-pemuda atau calon pemuda-pemuda ini bisa meningkat prestasinya. Saya kira itu. Baik, artinya Posdaya ini adalah ruang terbuka bagi anak-anak muda dan siapapun untuk mengekspresikan, mengartikulasikan dan melakukan hal-hal yang kira-kira terkait dengan gagasan ke depan bagaimana masyarakat bangsa ini bisa dibangun. Betul, dan samplingnya sudah ada di sini dan tinggal nanti di bagian terakhir bagaimana ini akan bisa juga memotivasi Anda anak muda yang ada di rumah. Dan sekaligus juga siap-siap untuk Anda pemirsa yang tadi sudah mengirim SMS, siapakah yang beruntung mendapatkan handphone malam hari ini? Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali. Negeri ini negeri yang besar, dengan wilayah yang sangat luas. Perlu kerja besar untuk menjaganya. Tak cukup hanya dengan bicara. Banyak hal harus dilakukan. Banyak ilmu yang harus dipelajari. Diperlukan komitmen dan dedikasi yang tinggi demi keselamatan dan keutuhan negeri ini. Satu kata kunci yang harus dipegang adalah disiplin. Halo, selamat sore pemirsa dari Jogja. Dimanapun Anda berada sore hari ini, apa kabar? Baik. Baik. Engkau pun tahu padamu tak mungkin memisahkan kita. Apakah salahku padamu? Hamparan alam luas membentang di jagat, kau tulis jiwa harum tanahmu, hijau warnamu takkan pernah terlupakan. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku berdiri, duduk di sini menunggu hari dan mati. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati. Sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Indonesiaku, oh oh, Indonesia.
Sahabatku, iya pemirsa, sekarang saatnya kita akan mengundi dari sekian banyak tadi SMS. Saya ingin tanya dulu kepada Tisa, akhirnya yang terakhir berapa SMS yang masuk? Terakhir SMS yang masuk berjumlah 1444. Luar biasa. Dan Mas Angger silahkan untuk mengundi. Enggak, bukan saya. Iya, maksudnya mempersilahkan Bupati siapa yang Gunung Kidul yang mengundi. Pak Bupati mau apa? Menunjuk nomor berapa? 333. Oh, 333. Jangan diberi tepuk tangan dulu. Kenapa memilih angka itu, Pak Bupati? Spontanitas dan kelihatannya angka yang enak. Kalau jumlah 9. Tapi ini nomor undian ya, nggak ada hubungannya dengan partai politik manapun ya. Ya, silakan Tisa. 333. Nomor 333, jawabannya benar, tanggal 28 Oktober. Pemenangnya nomor 087 8 39 32 54 30. Iya, baik. Coba menghubungi. Semoga langsung nanti bisa dihubungi karena kadang-kadang sudah SMS gitu ditinggal tidur. Ya. Kita tunggu, semoga tidak, karena yang beruntung malam hari ini adalah nomor ini. Atau habis di SMS pulsanya habis, drop gitu. Kita tunggu, sepertinya yang beruntung merasa kok. Ya, sudah terhubung? Ya, sudah terhubung. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Dalujan. Bapak Dalujan di mana? Di Sedayu. Di mana, Pak? Sedayu. Di Sedayu. Iya, Bapak, selamat Bapak. Bapak beruntung mendapatkan satu buah handphone dari TVRI. Ya, hadiah bisa diambil besok Senin ya, Bapak, di kantor. Pada jam kerja di TVRI besok Senin ya, Pak. Oh iya. Iya. Itu dengan bawa alat bukti apa? Identitas KTP begitu, Bapak? Oh iya. Iya. Itu di situ bagian apa? Baik, nanti kami konfirmasi lagi, Bapak, begitu? Ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat ya untuk Bapak ya. Untungnya yang telepon Tisa. Tadi kalau Mas Angger ditanya, ya besok diambil Pak hadiahnya di kantor. Di mana? Di Polsek Sedayu. Bukan nih Mas. Bukan, yang nggak ada ya. Rapatek lucu. Ya, tapi ada sedikit waktu untuk menuntaskan soal tema ini. Pak Peno, adakah yang mau disampaikan kepada pemirsa dan juga anak-anak muda yang berkumpul di sini dan juga anak-anak muda di Gunung Kidul dan Jogja? Ya. Apa sih yang harus dilakukan mulai besok pagi setidaknya? Ya, saya kira adik-adik harus mulai merubah pola pikir dan menyalurkan secara positif. Karena sebenarnya kalau potensi yang ada bisa harus disalurkan secara positif, itu manfaatnya bagi masa depan adik-adik sendiri sangat bagus, dan apalagi untuk bangsa dan negara kita ini. Karena adik-adik adalah calon-calon pemimpin masa depan, dan kalau hari ini adik-adik adalah mahasiswa atau pemuda, ke depan adalah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Dan saya kira bukan kebetulan, karena Pak Peno ini saya kira contoh yang baik. Ini dulu sebutannya Cah Deso karena pelosok betul, dan sekarang Profesor Doktor Bupati lagi kan, kira-kira gitu. Nah, Mas Ari, ada yang mau disampaikan ke teman-teman muda? Ya, saya kira pemuda sekarang saatnya untuk menjawab bangsa, problem bangsa, bukan menjadi bagian dari problem bangsa itu sendiri. Dan saya percaya mereka adalah bunga-bunga besar yang nanti akan merintis masa depan yang cukup cerah dengan berbagai aspek. Teman-teman yang aktif di bidang olahraga kembangkan, di bidang pendidikan juga kembangkan, di bidang seni kembangkan, dan di berbagai aktivitas ekonomi termasuk pemberdayaan masyarakat lakukan itu. Yang paling penting buat kita adalah setiap apa yang kita lakukan itu punya makna positif buat kita dan masyarakat. Itulah saya kira pemuda yang mesti menjawab tantangan ke depan. Mas Ari masih optimis anak-anak muda bisa menjadi faktor dari perubahan negara bangsa ke arah lebih baik? Saya optimis pemuda sekarang akan bisa menjawab problem itu, dan yang penting anak-anak muda jangan sampai berpikir konservatif dan jangan berpikir mengalami penuaan dini. Salah satu ukuran pemuda mengalami penuaan dini itu adalah ketika dia gampang pesimis, terus kemudian gampang sekedar komplain, dan dia sekedar bagian dari target pasar, dan yang paling penting dia bisa berkreasi. Jadi pemuda mengalami ketuaan dini tidak boleh, tapi orang tua yang kanak-kanak terus ya jangan gitu. Oke, kita tepuk tangan untuk Mas Ari. Pak Darmadi,
adakah yang juga mau disampaikan terutama hubungannya dengan agenda Posdaya ke depan? Iya Mas Ager, kita harapkan pemuda-pemuda juga itu bergerak di dalam Posdaya. Karena di dalam Posdaya itu pertama ingin memberdayakan para keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga miskin dalam bidang kesehatan. Supaya sehat betul, termasuk pemuda dan calon pemudanya. Yang kedua juga ingin memberdayakan dalam bidang pendidikannya, supaya tadi disampaikan pendidikan itu setinggi-tingginya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga ingin memberdayakan para keluarga-keluarga, terutama keluarga tidak mampu dan juga pemudanya dalam kegiatan wirausaha. Dan juga harus peduli terhadap pemuda-pemuda ini pada lingkungan sekitarnya, terutama sekitar rumahnya sendiri, halamannya sendiri, atau pada ring yang berikutnya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan baik dari kesehatan, pendidikan, wirausaha sampai lingkungan ini, itu pada keseluruhannya bisa digerakkan, itu pada ujung-ujungnya bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan indeks pembangunan manusia tinggi, itu merupakan potensi untuk pembangunan bangsa. Dan ada yang nanya, kapan Posdaya di Gunung Kidul lebih dikembangkan? Sebenarnya sudah ada Mas Ager, tetapi akan lebih ditingkatkan lagi. Gunung Kidul nanti bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa baik dari Yana Badra maupun juga dari UST. Baik, kita beri tepuk tangan untuk ini. Marta, saya kira kalau ini ya dilanjutkan barangkali sampai jam 4 pagi nggak selesai kita ngomong soal anak muda. Jangan, tapi saya ingin juga memberikan tepuk tangan yang di sini itu adalah contoh real dari apa yang kita bicarakan. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Dan semoga yang di rumah tidak hanya menyaksikan, tetapi Anda pun termotivasi seperti apa yang ada di sini. Untuk itu, terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung acara malam hari ini, sehingga anak-anak muda kita bisa menyaksikan prestasi anak muda yang lain. Terima kasih kepada para narasumber, bapak-bapak dan juga ibu. Terima kasih kepada Yayasan Mandiri Jakarta, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Mataram Rumah Batik di Jalan Malioboro, Quality Arts Organizer, Pelangi Sound, dan semua yang mendukung acara malam hari ini. Saya Marta Sasongko dan Angger Wijaya. Selamat malam. Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti